Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sirle Regina Pamitsayani dengan NIM 123002101 dari S1 Kebidanan. Saya di sini ingin mengerjakan lagi tugas praktikum saya yang kelima, yaitu dengan materi biolistrik, sel saraf dan jantung. Langsung saja kita simak PPT dari saya. Materi yang dibahas yaitu ada saraf dan jantung. Biolistrik adalah listrik yang dapat pada tubuh makhluk hidup. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai, listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP atau adenosis triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam bidang atas atau membran. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda. Jika baterai berguna untuk alat listrik, biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf juga disebut sebagai neuron. Dialah yang berperan dalam mengantarkan impuls ke rangsangan. Yang pertama kita akan membahas tentang morfologi saraf. Ini adalah contoh gambar dari saraf. Pertama ada badan sel, mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek, fungsinya untuk membawa rangsangan kepada badan sel. Yang ketiga ada akson atau neurit. Dendrit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang. Fungsinya untuk membawa dari badan sel-sel ke sel lain. Yang keempat ada selaput myelin. Selaput atau selubung myelin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung ini tersusun dari lemak. Selaput myelin mempunyai segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput ini dikelilingi oleh sel sekwan. Fungsi dari bagian ini adalah melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hamparan impuls yang masuk. Selubung myelin diproduksi oleh sel glial. Yang kelima ada sel sekawan. Sel sekawan adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodore Sekawan, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel sekawan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi dari neurit. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung myelin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Pada ujung neurit setiap sel terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Selanjutnya ada mekanisme depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan.
Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih sensitif, lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensi aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat membalikkan polaritas dengan bagian dalam sel menjadi bermuatan positif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel, meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Penggunaan istilah depolarisasi dalam biologi berbeda dengan penggunaan dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas, yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi nol. Selanjutnya, mekanisme repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini kanal Na+ mulai tertutup, dari ion K+ terbuka dan ion K+ keluar, sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot berdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengan melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot saraf serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Elektrokardiogram atau sinyal listrik dari jantung. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan. Sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium SA atau penatu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun tergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus A memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon neuronal. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial di sekitarnya. Contohnya, kondisi alkalosis akan meningkatkan stabilitas suatu neuron.
Inflasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Sebaliknya, asidosis dapat menurunkan eksitabilitas suatu neuron, di mana penurunan pH arteri hingga 7,0 berpotensi untuk menimbulkan koma. Hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Hal ini tercermin dari terjadinya penurunan kesadaran secara tiba-tiba setelah adanya penurunan aliran darah ke otak. Sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Gerakan tubuh tersebut terjadi karena proses yang disadari yang disebut juga gerak sadar atau gerakan biasa. Sedangkan gerak yang tidak sadar disebut gerak refleks. Alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar. Reseptor menerima rangsangan. Saraf sensorik dibawa ke pusat atau otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah. Selanjutnya ke saraf motorik menuju efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contohnya gerakan sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya. Alur impuls pada gerak refleks. Reseptor menerima rangsangan saraf sensorik. Selanjutnya ke interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf menuju sel motorik dan efektor. Yang kedua ada morfologi jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas membuat darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit kiri tulang dada atau sternum. Yang pertama ada perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Yang kedua ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, lewat serambi ada sisi kanan dan kiri juga jantung bagian atas. Yang ketiga ada bili atau ventricle. Sama seperti serambi, bili atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bili kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bili kiri membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang keempat ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silinder dan memiliki garis terang serta gelap. Pada jantung terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung yaitu sistol, jaringan otot jantung pada saat pengisian darah pada jantung. Sistol adalah jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. Yang keenam ada pembuluh darah. Ada
Ada 3 pembuluh darah utama pada jantung, yaitu arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena fungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Selanjutnya ada arteri left circumflex atau LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Selanjutnya ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung, ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan mengantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan diantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara tepat dan terkoordinasi. Perbedaan otot ulik, polos, dan jantung. Ciri-ciri letak otot ulik menyusun otot yang melekat pada tulang dan rangka. Otot polos menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Otot jantung menyusun otot pada dinding jantung. Selanjutnya bentuk sel. Bentuk sel otot lurik, sel bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Bentuk sel otot polos, ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Bentuk sel otot jantung bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Ciri-ciri kontrol saraf otot lurik, otot sadar atau kontraksi dikontrol oleh sistem tepat saraf sadar. Kontrol saraf otot polos, otot tak sadar, kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Ciri-ciri kontrol saraf otot jantung, otot tak sadar. Ciri-ciri reaksi otot lurik cepat, otot polos lambat, otot jantung lambat. Sifat kerja, otot lurik cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, otot jantung tidak cepat lelah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.